Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini ada yang tahu pemimpin itu apa? Dan kenapa setiap ada regu maupun kelompok ataupun organisasi selalu ada pemimpin ataupun ketua? Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Denis Fetrianingrum, mahasiswi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, masih ingat tidak dengan pertanyaan yang saya berikan di awal tadi mengenai kepemimpinan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan terdapat beberapa konsep materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, teori pemimpin dilahirkan maupun dibuat. Yang kedua, teori sifat pemimpin. Yang ketiga, teori perilaku kepemimpinan. Yang keempat, teori kontrak sosial dan pengikutnya. Dan yang kelima, teori transformasional. Oke, kita akan bahas teori-teori tersebut pada PPT berikut ini ya. Baik, kita yang pertama akan membahas mengenai teori pemimpin dilahirkan atau dibuat. Pada abad ke-19 menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan dan tidak dapat dibuat. Hal tersebut berdasarkan kepercayaan bahwa para pemimpin merupakan orang istimewa yang ketika dilahirkan telah membawa kualitas dan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu, pada masa-masa tersebut banyak pemimpin itu dari anak atau keturunan, raja atau sultan atau keluarga dengan bernotaben pemimpin. Oke, yang kedua, teori sifat pemimpin. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, berasumsi bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin jika mempunyai sifat-sifat dan keterampilan tertentu yang diperlukan untuk memimpin. Sifat dan keterampilan tersebut dan ada yang dibawa ketika dilahirkan dan ada yang diperoleh dari lingkungannya karena pendidikan dan pengalaman. Menurut teori ini, sifat-sifat tersebut dapat diidentifikasikan dan orang-orang yang memiliki karakteristik tersebut dapat direkrut untuk menduduki posisi kepemimpinan. Menurut Bernard M. Bass, terdapat sifat-sifat yang dimiliki oleh para pemimpin, antara lain karakter fisik, latar belakang sosial, intelijensia, dan kemampuan, sifat yang berhubungan dengan tugas, kepribadian, dan karakteristik sosial. Baik, yang selanjutnya adalah teori perilaku kepemimpinan. Pada teori ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori X dan Y yang dikembangkan oleh Douglas McGregor 1985 yang berdasarkan pola pikir. Pertama, setiap profesional memperhatikan pemakaian ilmu pengetahuan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, kegagalan manajemen untuk mempergunakan ilmu pengetahuan disebabkan oleh miskonsepsi tentang sifat kontrol dalam bidang perilaku manusia. Yang ketiga, perilaku manusia dapat diprediksi akan tetapi tidak diprediksi tanpa teori. Dan yang keempat, pada organisasi tradisional alat kontrol utama adalah otoritas. Yang selanjutnya, teori kontrak sosial pemimpin dan pengikut. Salah satu cara menjelaskan terjadinya proses kepemimpinan adalah dengan mempergunakan konsep kontrak sosial antara pemimpin dengan para pengikutnya. Dan para pengikut mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sering berbeda walaupun ada kalanya sama. Pemimpin dan para pengikutnya tidak mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka sendiri, mereka harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan keduanya. Mereka harus melakukan kontrak sosial untuk memberikan sesuatu kepada masing-masing pihak.
Jika keinginan dan kebutuhan mereka ingin terpenuhi, pemimpin dan para pengikutnya harus melakukan kontrak sosial untuk memberikan sesuatu jika ingin keinginannya dan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Sebagai imbalan, mereka akan mendapatkan sesuatu dari masing-masing pihak. Yang terakhir yaitu teori transformasional. Kepemimpinan transformasional secara konsep dan teori lebih dipahami sebagai gaya kepemimpinan yang melibatkan pengikut, memberikan inspirasi bagi para pengikutnya, serta berkomitmen untuk mewujudkan visi bersama dan tujuan bagi suatu organisasi, serta menantang para pengikutnya untuk menjadi pemecah masalah yang inovatif dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan, pendampingan dengan berbagai tantangan dan dukungan. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien, sedangkan kepemimpinan adalah sifat pada seorang pemimpin. Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian perilaku dari seorang pemimpin dan konsep kepemimpinannya. Pada gaya kepemimpinan terdapat banyak teori, antara lain teori pemimpin dilahirkan atau dibuat, teori sifat pemimpin, teori perilaku kepemimpinan, teori kontrak sosial pemimpin dan pengikut, dan teori transformasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kepemimpinan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.